Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua ya. Perkenalkan, nama saya Miana, mahasiswa S1 jurusan Kebidanan Universitas Uniwaluyo. Di sini saya akan memberikan penkes atau konseling tentang perubahan dan adaptasi psikologi pada ibu hamil. Selamat menyimak video yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu, silakan duduk. Sebentar ya Bu ya, kita tutup dulu pintunya ya biar privasinya terjaga. Selamat sore Ibu, ada yang dapat saya bantu? Iya Bu, saya ini lagi hamil anak pertama. Cuman saya ini ada keluhan, mual muntah, terus tuh payudara saya ini terasa sakit juga. Terus akhir-akhir ini saya sering kencing terus. Itu kenapa ya Bu? Suaminya nggak ikut Ibu? Suami saya lagi kerja. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya Bu ya. Nama saya Bidan Miana yang bertugas di sore ini. Ntar ya Bu ya, saya anamnesis dulu ya. Saya tanya-tanya dulu ya Bu ya. Namanya Ibu siapa? Ibu Tiara. Ibu Tiara, nama suaminya? Pak Doni. Pak Dodi. Ibu umurnya berapa sekarang? 21 tahun. 21 tahun. Ini anak keberapa Ibu? Anak pertama. Anak pertama. Kemarin Ibu hari pertama head terakhir tanggal berapa ya? Tanggal 1 Maret. 1 Maret ya. 1 Maret 2023 ya Bu ya. 2023. Jadi usia sekarang ya sekitar 7 sampai 8 minggu ya Bu ya kalau dari HPHT-nya ya. Ibu tadi ada keluhan apa? Mual muntah. Terus tuh payudara saya sakit. Payudara sakit. Sering kencing. Nah, oke. Jadi nanti kita bantu ya Bu ya untuk mengatasi masalah atau solusi yang Ibu hadapi ya. Jadi saya bantu ya Bu ya untuk mengatasi masalah Ibu. Jadi nanti saya bantu untuk penkes untuk pemberian konseling ya, biar Ibu mengerti dan bertanya-tanya kenapa sih saya hamil kok dengan ada keluhan yang tadi mual muntah, terus sering kencing ya. Nah, jadi nanti ada beberapa perubahan dan adaptasi psikologi pada ibu hamil yang sering terjadi pada ibu hamil ya. Jadi yang pertama, ibu ini termasuk TM trimester pertama ya. Jadi trimester pertama itu biasanya cenderung ke yang kayak ibu keluhkan tadi ya. Jadi timbul ketidaknyamanan ya pada badan ibu ya. Bisa karena sakit-sakit, badannya kok sakit semua karena ada perubahan hormon karena ibunya hamil ya, ketidaknyamanan atau ketidakyakinan bahwa ibu ini sekarang lagi hamil ya. Sebenarnya kalau kayak gini sama suaminya biar tahu ya, nanti dijelasin lagi ke suaminya ya. Terus biasanya ada lagi yaitu psikologi yang biasanya ambivalen. Nah, ambivalen itu apa? Yaitu konflik perasaan. Biasanya perasaan ibu itu yang seperti cinta berlebih, benci kepada sesuatu atau seseorang, itu termasuk dari ambivalen atau keadaan ya, tidak suka, aku nggak suka sama orang itu, kayak orang ngidam tuh nanti ya. Jadi kayak gitu tuh termasuk ambivalen. Terus biasanya ada perubahan seksual. Nah, perubahan seksual ini biasanya ibu libidonya menurun. Karena apa? Kalau saya berhubungan nanti takutnya abortus, takutnya keguguran. Jadi libido kita menurun karena adanya rasa ketakutan tadi. Ya, namanya sudah hamil ya kan, otomatis kan menjaga dirinya sendiri. Gimana sih hamil saya ini biar tidak ada resiko ke abortus, tidak ada resiko ke keguguran ya. Jadi biasanya ada juga perubahan atau adaptasi ini yaitu fokus pada dirinya sendiri ya. Dalam artian ini biasanya waktunya lebih cenderung dipakai buat tidur yang males-malesan ya. Kayak apa ya, takut karena sudah tahu hamil, biasanya ada yang takut dengan sinar matahari, takut keluar dari rumah. Jadi ini
biasanya cenderung kalau TM pertama ini ibunya lemas, tidur, kebanyakan tidur lah ya. Jadi yang ibu alami sekarang ya wajar sebenarnya kalau trimester pertama tadi ya Bu ya, sesuai dengan keluhan ibu. Cuman keluhan itu kan seharusnya harus dilawan dari ibunya sendiri ya, harus dilawan, harus disemangatin dari ibunya sendiri ya. Nanti itu berlalu sendiri ya Bu ya dari keluhan itu. Nah nanti saya bantu penjelasin untuk yang trimester berikutnya. Misalnya nanti trimester kedua saya kok ada keluhan ini, jadi nanti ibu tahu ya, jadi ibu nggak kaget lagi nanti ya dengan keluhan yang berikutnya. Ini kan trimester pertama dengan keluhan ibu ya, sesuai dengan keluhannya ini trimester pertama. Jadi nanti ada trimester kedua itu biasanya muncul fase quickening. Nah fase ini biasanya fase yang ibu belum ngerasa ada gerakan, padahal perasaanku sudah umurnya sudah menginjak trimester kedua, kok belum ada gerakan janinku, gerakan bayiku belum ada. Nah terus ada lagi nanti habis itu ada fase yang post, jadi post quickening. Nah di fase ini itu ibu sudah mengalami gerakan janinnya, sudah mulai goyang-goyang kayak misalnya denyut jantung, cetak-cetak gitu. Cuman kan kadang nggak terdeteksi, bisa nanti USG ya Bu ya, kita periksa jantungnya juga. Nah pada fase yang post ini biasanya sudah besar ya, sudah trimester kedua yang sudah bisa kita raba ya. Jadi nanti pada post ini ibu cenderung fokus. Nah fokus di sini dalam artian sudah tahu karena saya hamil ya, sudah tahu hamil berarti menjaga kehamilannya. Kemudian identitas ibu sudah mulai ada, mau jadi ibu ya. Nah mau jadi ibu nanti sudah jelas lah, karena sudah trimester kedua otomatis sudah mulai membesar perutnya, yakin sudah mau jadi ibu. Kemudian konsep dari pergerakan ada, sudah pergerakan janinnya ya sudah ada ya. Terus ibu lebih fokus, cenderung lebih fokus ke bayinya ya. Jadi pada fase yang quickening tadi itu bisa diobservasi, dievaluasi dan analisa kehamilannya itu ya. Oke, jadi nanti ada lagi trimester ketiga ya Bu ya. Nah trimester ketiga ini perutnya ibu sudah mulai besar ya, sudah ada ibu sudah ada pemikiran, ada psikologisnya ibu, kok sudah tidak cantik lagi, sudah gendut badanku ya, kayak minder ya Bu ya. Nah nanti habis trimester kedua nanti ada namanya trimester ketiga. Nah trimester ketiga ini Bu, ibu sudah timbul mulai ada rasa ketidaknyamanan. Misalnya ibu merasa tidak cantik, yang dulunya langsing sekarang gendut ya. Jadi psikologi itu sudah ada ya, rasa-rasa tidak nyaman itu. Kan sebelum hamil kan ibunya langsing. Nah karena hamil jadi perutnya buncit, perutnya gendut, tidak cantik lagi ya, karena pengaruh hormon tadi. Ibaratkan hormonnya sudah berubah ya Bu ya, dari yang nggak hamil ke hamil ya. Jadi ibunya merasa tidak nyaman nanti ya, dengan semakin pembesaran perut, merasa ibunya minder, tidak cantik lagi ya. Terus emosi ibu biasanya berubah ya, emosi sudah mulai berubah, yang mana emosi ini biasanya ada sedih, ada gembira. Karena apa? Karena sudah menunggu proses persalinan. Nah, proses persalinan tuh kita kan tidak minta-minta ya Bu ya, namanya perjalanan persalinan ya, yang seharusnya ya minta kita tuh yang wajar-wajar aja, yang normal-normal aja, tanpa ada suatu kendala, suatu masalah dalam proses persalinan nanti ya. Jadi di trimester ketiga ini ibu harus lebih sabar, lebih introspeksi diri ya, dikuatkan, diyakinkan, mampu nanti ibunya misalnya harus yakin kalau misalnya mau partu spontan ya
ya, diyakinkan ibunya untuk lahir spontan ya. Atau tidak menutup kemungkinan di suatu perjalanan nanti persalinannya misalnya harus sesar, yang penting kan bayinya sehat, ibunya selamat ya. Jadi di trimester ketiga ini cenderung rasa emosinya berubah ya, pikirannya sudah campur aduk ya Bu ya. Ya semoga nanti ibunya menjalani proses kehamilannya ini lancar-lancar aja ya. Ibu, sekiranya dari penjelasan saya tadi, Ibu kan tadi trimester pertama ya, jadi sesuai dengan keluhannya Ibu tadi itu termasuk trimester pertama. Kira-kira Ibu nanti ada pertanyaan kah, masih bingung dengan yang saya jelasin tadi? Misalnya trimester pertama, saya tadi dengan keluhan tadi, misalnya sering kencing, terus mual muntah ya. Ada pertanyaan Ibu? Setelah saya jelasin tadi ya, nanti minta tolong dijelasin lagi ke suaminya ya, saling menguatkan ya. Semoga nanti persalinan ibu normal ya, berjalan lancar, ibunya sehat, bayinya sehat ya. Terima kasih ya Bu ya atas kunjungannya. Izin nanti dokumentasi untuk dokumentasi Menkesnya nanti ya Bu ya. Di dokumentasi ya Bu ya. Tadi namanya Nyonya Tiara ya, umurnya 21 tahun, jadi usia kehamilan sekarang Ibu 8 minggu ya Bu ya. Jadi Ibu nanti nggak perlu cemas, nggak perlu gelisah dengan perubahan yang terjadi pada Ibu tadi ya, karena ini trimester pertama, ini wajar ya Bu ya, normal aja ya. Jadi tanggal 4 bulan 5 2023 jam 17 kita lakukan Menkes Nyonya T usia 27 tahun, G1 P0 A0 usianya 8 minggu dengan perubahan adaptasi psikologi trimester pertama ya Bu ya, tertanda bidan Yana. Terima kasih ya Bu ya atas kunjungannya, semoga bermanfaat. Menkesnya ini sehat ibunya, lahir selamat, ibunya sehat, bayinya sehat. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.